qito'an minal laili muzliman. Ulaika ashabun, apa tuh ashabun nar apa? Nah, ashabun nar. Tuh, ashabun nar ya. Ya, Nah, itulah penghuni neraka. neraka. Apa cirinya? Apa perbuatan penghuni neraka? Ya tadi, alladzina kasabu sayyi'at. Orang yang gemar mengerjakan kejahatan. Kejahatan. Yang satu gemar melakukan kebaikan, penghuni surga. Yang satu gemar melakukan kejahatan. Kejahatan. Korupsi, apalagi illegal logging, apalagi selingkuh, judi, ada banyak dosa kejahatannya ya. Apa bahasannya? Jaza'u sayyi'atin bimisliha. Maka orang-orang yang berbuat jahat akan dapat balasan setimpal sesuai dengan perbuatannya. Apa visualnya mereka? Wajah mereka ditutupi kegelapan malam. Wajah mereka ditutupi kepingan malam yang gelap gulita. Jadi dari wajahnya penghuni surga kelihatan dengan penghuni neraka. Penghuni surga wajahnya damai. Kalau kita menatap wajahnya itu sejuk, berseri. Nah, sejuk, berseri, penuh dengan ketenangan, kedamaian. Sementara penghuni neraka lihat wajahnya ngajak gelut wae. Ya, wajahnya wajah perang. Ngajak hawana teh nafsu ningali beungeutna teh hayang nonyoknya gitu. Gitu bedanya. Nah, berikutnya adalah bagaimana implementasi berbuat baik sebagai bentuk kasih sayang kita dalam kehidupan. Berbuat baik itu adalah action. Berbuat baik adalah action harus jadi nafas kehidupan. Kebaikan yang paling sempurna adalah ketika manusia mampu mendistribusikan manfaat kepada sesama. Kebaikan sempurna adalah ketika manusia mampu mendistribusikan manfaat kepada sesama. Ya, kalau kita boleh meminjam hadis Nabi, khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia adalah manusia yang paling bermanfaat kepada orang yang lain. Surat 3 ayat 92. 392. Kamu sekali-kali tidak sampai kepada kebajikan yang sempurna sebelum kamu menafkahkan sebagian harta yang kamu cintai, dan apa saja yang kamu nafkahkan maka sesungguhnya Allah mengetahuinya. Lebarnya. Lebar kan? Ngasak ngalaan deui. Gitu. Lantana lul birro hatta tunfiku mimma tuhibbun. Kamu sekali-kali tidak akan sampai kepada kebajikan sempurna nilai 10 atau 100 ya. Sebelum kamu menafkahkan sebagian harta yang kamu cintai, memberikan harta, waktu, dan pikiran dalam menciptakan karya yang menolong manusia. Termasuk apa? Seperti teknologi transportasi, alat bantu sosial, membangun fasilitas umum, ya. Gitu. Kebajikan sempurna adalah ketika kamu menafkahkan sebagian harta yang kamu cintai.
Boleh nggak kita menafkahkan harta yang udah nggak kita sukai? Bisa Boleh nih nggak? kan? Hah? Buang. Iya boleh nggak? Ya boleh-boleh aja. Kira-kira nilainya berapa 1 sampai 10? Di bawah 5. Bawah 5. Coba lihat contoh ayatnya surat 2, 267. Surat 2, 267. Hei orang-orang yang beriman, nafkahkanlah sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik Yang dan baik, baik. yang baik-baik ya. Terus, Ya. Dan sebagian dari apa yang kami keluarkan dari bumi untuk kamu. Dan janganlah kamu memilih yang buruk-buruk, lalu kamu nafkahkan daripadanya. ai Padahal Kang Asep kumaha eta. Padahal, padahal kamu sendiri tidak mau mengambilnya, hmm, melainkan dengan memincingkan apa memincingkan iya, bisnis dengan kan. membuang kali, memincingkan mata terhadapnya. Dan ketahuilah bahwa Allah maha kaya lagi maha terpuji. Karena daripada dibuang mending dibikin ka batur. Kumaha gerek dipiceun atuh da embung. Aduh, manusia, manusia ya. Gitu. Hai orang yang beriman, nafkahkanlah sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik. Dan sebagian dari apa yang kami keluarkan dari bumi untukmu. Ya, pertanian, perikanan, tambang, segala macam lah. Jangan kamu memilih yang buruk-buruk. Lalu kamu nafkahkan yang buruk itu. Nu barurukna dibikeun ka batur. Ya, padahal kamu sendiri tidak mau ngambilnya buruk. Ya, melainkan dengan memicingkan mata, melihat dengan mata sebelah. Sebelah. Mau ngaleret-leret acan istilah nama. Dan ketahuilah Allah Maha Kaya, terpuji. Puji. Berarti apa? Menafkahkan atau infak yang sempurna itu atau kebajikan sempurna itu menafkahkan yang Terbaik. yang terbaik yang kita juga suka gitu ya. Iya. Nah, disinilah berarti ada yang disebut dengan universalitas kebaikan. Maksudnya Allah menyukai orang yang berbuat baik tanpa memandang benua, tanpa memandang negara, kampung, tempat asalnya. Ya, surat 2, 195. Oper, Kang Oper. Mangga. Kang Yudi kasahakeun tah mangga lajeng. Mangga Pak Asep boleh kasih. Pak As. Sudah belum ya Pak? Belum. Pak Belum. sudah. Bu Dini. Ibu Heni sudah belum ya? Bu Heni. Belum. Silahkan Bu Heni, mangga. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Baqarah ayat 195. Dan belanjakanlah harta bendamu di jalan Allah, dan janganlah kamu menjatuhkan dirimu sendiri ke dalam kebinasaan. Dan berbuat baiklah, karena sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang berbuat baik. Nah, gitu. Artinya apa? Ar-Rahman jadikan sebagai sifat induk. Ya, Allah menyukai orang yang berbuat baik. Baik. Innallaha yuhibbul muhsinin. Allah menyukai, mencintai orang yang berbuat baik. Kebaikan. Kenapa? Karena Allah adalah Ar-Rahman. Ar-Rahman adalah induk dari semua sifat-sifat
Allah. Allah. Artinya kekayaan, kepandaian, keperkasaan DLL tidak berarti jika tidak dipandu, dibimbing oleh sifat kasih Sayang. sayang. Ya, halo? Iya, Kang. Orang kaya tapi nggak ada kasih sayang. Orang pintar nggak ada kasih sayang. Penguasa nggak ada kasih sayang. Semuanya tidak berarti. Berarti. Ya, surat 17-110. 17-110. Hola. Iya, siapa tuh, Mangga? Ayo atuh. Lanjut ya Kang. Yo. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Isra ayat 110. Katakanlah, serulah Allah atau serulah Ar-Rahman dengan nama yang mana saja kamu seru. Dia mempunyai Asmaul Husna, nama-nama yang baik, yang terbaik, dan janganlah kamu mengeraskan suaramu dalam sholatmu, dan janganlah pula merendahkannya, dan carilah jalan tengah di antara kedua itu. Kul katakanlah, ud'u serulah Allahu Allah. Serulah Allah atau serulah Ar-Rahman. Man. Serulah Allah sebagai asal pangkal sumber getar terciptanya segala macam ragam warna alam semesta dan semua makhluk di alam semesta akan kembali kepada Allah karena Allah sebagai sang asal. Allah atau Ar-Rahman, atau itu berarti nama lain. Allah atau Ar-Rahman berarti Ar-Rahman sama dengan Allah. Jika Allah sebagai asal pangkal terciptanya segala macam ragam warna semesta, maka semuanya apapun harus bersumber dari sifat Ar-Rahman. Ar-Rahman menjadi dasar gitu ya, menjadi induk segala sifat-sifat yang lain. Baik. Jadi apapun kalau rohmannya ke bawah aman suraman ya gitu. Jadi polisi dengan kasih sayang aman, jadi penguasa dengan kasih sayang aman. Semuanya kalau didasari atas sifat Rahman semuanya akan aman. Maison tosa. Allah atau Ar-Rahman punya Asmaul Husna. Ya, Allah atau Ar-Rahman mempunyai Asmaul Husna. Gitu ya. Dengan nama yang mana saja kamu seru. Dia Allah atau Ar-Rahman mempunyai Asmaul Husna. Berarti induknya Allah atau Ar-Rahman. Nah, yang lainnya nginduk kepada dua sifat tadi. Ya, berarti Ar-Rahman di luar Asmaul Husna. Allah atau Ar-Rahman punya Asmaul Husna gitu ya. Tapi yang kita tahu Ar-Rahman masuk Asmaul Husna ya. Iya. Ini Ar-Rahman dipisahin sendiri. Allah atau Ar-Rahman punya Asmaul Husna. Ya. Ada berapa banyak Asmaul Husna tak terbatas. Tak terbatas. Tapi kalau hanya nama, nah itu dikenal 99. Kalau hanya nama. Tapi kalau pakai husna, Asmaul Husna. Banyak apa dikit? Banyak. Ya, asma ini kan nama-nama. Nah, berarti banyak. Jamak. Nah, kalau nama doang ada 99.
9. Berdasarkan keterangan dalam hadis innalillahi tis'an wa tis'ina isman gitu. Bagi Allah, sesungguhnya bagi Allah mempunyai 9 ditambah 90. Tis'an wa tis'ina, 9 ditambah 90, 99. Isman, bukan Asmaul Husna. Jadi yang 99 itu namanya Isman, nama gitu ya. Kalau Asmaul Husna, nama-nama yang baik. Apa bedanya Isman sama Asmaul Husna? Kalau Isman satu, ya Ar-Rahman, Ar-Rahim, Al-Malik, Al-Qudus. Satu tuh, satu. Tapi kalau Asmaul Husna minimal 2. Minimal 2. Ini contohnya ya. Mana yang Isman, mana yang Asmaul Husna. Contoh ya. Suratnya 5923. Contoh. Nih ya, kita perhatiin alih kalimatnya ya. Dua-duanya apa Kang? Dua-duanya, mundur satu. Nah ini ya. Huwallahu dialah Allah. Huwallahu dialah Allah alladzi la ilaha illa huwa. Alimul ghaibi wasyahadah. Nah, ini Isman apa Asmaul Husna? Husna ada 2. Maha Pemurah. Lebih dari 1. Iya. Alimul ghaibi wasyahadah. Nah, ini berarti Asmaul Husna. Huwa dialah Ar-Rahmanur Rahim. Isman apa Asmaul Husna? Asmaul Husna. Nah, sudah double kan? Iya. Jadi kalau lebih dari 1 itu masuk Asmaul Husna. Lanjut, 2-3-nya. Nah, huwallahul ladzi la ilaha illa huwa. Dialah Allah yang tidak ada Tuhan selain Dia. Al-Malik. Isman apa Asmaul Husna? Isman. Isman 1. Al-Qudus. Isman apa Asmaul Husna? Isman. Al-Malik, Al-Qudus, As-Salam. Isman. Al-Muhaimin, Isman. Al-Aziz, Isman. Al-Jabbar, Isman. Al-Mutakabir, Isman. Lanjut 2-3. Ini 2-3. Oh. Ini berapa? 24. Wallahu al-Khaliq. Isman. Al-Bari. Isman. Al-Musawwir. Isman. Nah, ini Isman tuh satu. Kalau satu namanya itu Isman. Kalau Lahu double, bagi Allah, lahu baginya Asmaul Husna. Dijelekin. Berarti yang disebutin tadi apa? Yang nama Isman. Nama Isman. aja. Berarti di luar Isman, di luar nama ada Asmaul Husna. Yusabbihu lahu ma fis samawati wal ardi wa huwa azizul. Nah, ini apa? Asmaul Husna. Asmaul Husna. Udah double. 2 atau 3. Itu membedakannya mana yang Isman, mana yang Asmaul Husna. Nah, yang biasa diapalin Isman apa Asmaul Husna? Isman. Nyebutnya apa itu? Asmaul Husna. Nah, gitu. 99 nama, kalau di cross, disilang 22 atau ada yang 3. Kira-kira jadi berapa nama itu? Banyak. Nah, makanya Asmaul Husna tak terbatas. Kiu. Ya. Contoh gini.
Bapak Ibu pernah ngitung nggak? Itu Quran hurufnya ada berapa banyak? Belum pernah. Enggak pernah. Ada 30. Oh, huruf hijaiyah. Iya. Oh, rupiah. Jadi satu Pernah itu. ngitung nggak itu di Quran hurufnya ada berapa? Ya, 30. semuanya sih 30 ya. 30 huruf nama. Dari alif sampai ya. Alif, ba, ta, jim, Jim, ha, o, dal, dal, ro, dai, ya, sin, rob, dod, to, do, do, ain, ain, jin, jim, fa, pa, kof, kop, kaf, kaf, lam alif, lam, hamzah, ya. yah, iya. 30 ada sakuran hurufna ngan 30. Halo? Iya kan. Dari 30 huruf alfabet jadi berapa kata? Tak terhingga. Tah itu bagaimana ini 99 kata digabung-gabung jadi berapa kalimat itu? Terbatas. Nah gitu. Nah yang terbatas yang mana? Yang nama 99. Itu belum digabung-gabung kan? Gitu. Oke, balik lagi. Sampai mana tadi ceritanya? Serulah Allah. atau serulah ar-Rahman. Berarti Ar-Rahman. ar-Rahman adalah induk semua sifat. Kekayaan, kepandaian, keperkasaan, kekuasaan, jika tidak bermuara, tidak bersumber, tidak dibimbing, tidak berinduk sifat Rahman, maka semuanya tidak berarti. Ya, tidak berarti jika tidak didasarin kasih sayang. Ya, gitu. Maka untuk mencapai kedamaian dalam hidup ada panduan dalam Quran. Gimana? Yaitu meneladani orang-orang yang sudah sukses. Siapa orang yang sukses meraih kedamaian? Coba dibaca surat Hud Para nabi. 11:75. Nah, inna Ibrahima lahalimun awwabun munib. Sesungguhnya Ibrahim itu benar-benar seorang yang penyantun, penghibah, dan suka kembali kepada Allah. Berarti kita diajak untuk apa? Untuk menjauhi kedengkian. Kenapa dengki? Akar dari perpecahan. Ya, karena dengki akar pecahan. Harus ada sifat halimun, penyantun, awahun itu empati, munibun selalu kembali kepada Allah. Dan kita harus membangun semuanya atas dasar takwa. Tidak cukup kita membangun fisik, ya, membangun badan tanpa ruhaninya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya. Jadi jiwa dan raga mesti bareng. Jadi bukan sekedar membangun gedung megah yang berdiri di tepi jurang gitu. Nah, itu kan jurang kehancuran. Kalau kita membangun fisik tanpa jiwa, itu seperti membangun di tepi jurang. Coba lihat surat 9:109. 9:109. Saya baca ya Kang Iip. Oh silahkan. Ini TIV Bandung. Betul, Oh, Bandung hujan, Bandung hujan. Oh sama. Lanjut. Almi Jakarta oke hujan. Oh Jakarta juga hujan.
Bismillahirrahmanirrahim. Quran surah 9 ayat 109. Maka apakah orang-orang yang mendirikan masjidnya di atas dasar takwa kepada Allah dan keridhoannya itu yang baik? Ataukah orang-orang yang mendirikan bangunannya di tepi jurang yang runtuh? Lalu bangunannya itu jatuh bersama-sama dengan dia ke dalam neraka jahanam, dan Allah tidak memberikan petunjuk kepada orang-orang yang zalim. Nah gitu. Kalau manusia sudah dengki, iri hati, terus benci, udah bertikai, bercerai-berai, hancur dah. Maka apakah orang-orang yang mendirikan masjidnya di atas dasar takwa kepada Allah dan keridhoannya itu yang baik, atau orang yang mendirikan bangunannya di tepi jurang yang runtuh, lalu bangunannya itu jatuh bersama-sama dengan dia ke dalam neraka jahanam? Ya, apa artinya? Membangun kemegahan fisik, seperti apa? Seperti gedung, rumah, bahkan tempat ibadah tanpa landasan kasih sayang hanya akan menciptakan persaingan dan kedengkian. Coba Bapak Ibu perhatikan, ada nggak orang yang berlomba-lomba Pak alus-alus Mas Sigit? Banyak. Lain Pak alus-alus Eusina. Halo? Iya kan? Lah sok aja. Iya. Aku ayat iya pasalnya ayat. Iya betul. Sekarang Sekarang ini nyata. kita melihat, menyaksikan orang berlomba-lomba membangun kemegahan fisik. Pak alus-alus gedung, Pak alus-alus imam, Pak alus-alus masjid bahkan. Miliaran ini alus teh masjidnya ge. Tong kago kubah nage pakai emas sekalian. Jerona kosong. Emang diletakkan eta kubahna. Sementara ya penduduk masyarakat di sekitar pada kelaparan. Masjid Pak alus-alus, tetangga pada kelaparan. Anak yatim barokeng, batan itu, nah misalnya itu, gitu, ya. Jadi bangunan fisik tanpa didasari kasih sayang itu hanya apa? Hanya menciptakan persaingan, Kehancuran. kedengkian. Pak alus-alus, usi nama kosong kemana? Ya Allah, ya itu bahaya formalisme tanpa substansi. Iya, sekarang kan yang penting formalismenya, formalitas, substansi mah kayak kumangke lah gitu. Berarti apa? Perdamaian bukan sekedar tiadanya perang. Perdamaian bukanlah sekedar tidak adanya perang, melainkan bahan baku utama bagi manusia untuk berinovasi dan berkarya. Tanpa rasa damai, potensi teknologi, modernisasi, dan silaturahmi akan mati suri. Ya, mati suri. Gitu. Itu gimana, masing-masing sudah egois ya. Gitu. Udah gitu aja. Sementara Kang Yodi. Ya, mau tanya jawab berikutnya. Penutup. Ya, sebelum ditutup. Allah menciptakan perbedaan bahasa, kulit, keyakinan sebagai ujian untuk melihat siapa yang paling banyak berbuat baik, bukan paling sering berselisih. Beda dikit kopar kafir, beda dikit bid'ah.
Beda dikit, neraka. Bukan begitu atuh. Ya, bahwa perbedaan adalah sunnatullah. Tullah. Beda usaha, beda bahasa, beda syariat, yaitu juga sunnatullah. Ya. Ya, coba lihat beda bahasa. 30-22. 30-22. Nenek Eli belum baca tadi Nenek Eli. Nenek sudah? Sudah. Oh, Nenek sudah di awal? Baca Iya lagi. dong, pertama. Baca lagi, iya. baca lagi. Aduh. Tapi yang lain yang belum? Ya dong yang lain. Silakan siapa ya Pak Joko belum? Oh, Boleh. Pak Gatot. Baik. Boleh? Ya. Boleh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Dan di antara tanda-tanda kekuasaannya ialah menciptakan langit dan bumi dan berlainan bahasamu dan warna kulitmu. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi orang-orang yang mengetahui. Sadaqallahul adzim. Beda bahasa jadi pasea. Tidak boleh mengucapkan selamat ulang tahun ya. Gitu kan? Iya. Mengucapkan selamat ulang tahun tuh bid'ah. Tapi kalau pakai bahasa Arab kenapa jadi boleh? Milad. Ya. Barokallah fi umrik yaumi wilad. Sarua kene atuh. Selamat ulang tahun kene atuh. Halal eta kan. Masa gara-gara beda bahasa jadi boleh? Gara-gara beda bahasa jadi haram gitu ya? Berarti labelnya harus pakai Arab kali kan? Atau KB pindah ke Arab KB. Ya, kadang-kadang kita ini gitu ya, terjebak dengan bahasa. Selamat sejahtera haram, itu kafir katanya. Tapi assalamualaikum boleh ya. Pan eta kene hartina teh eta kene. Doktrin kan kuat. Aduh, ampun deh. Ya, di antara tanda-tanda kekuasaan Allah, kekuasaan kami adalah perbedaan bahasa. Jadi mau pakai bahasa apa juga boleh, mau pakai bahasa planet kayak ya. Ya, kira-kira malaikat ngerti nggak kalau kita doa pakai bahasa planet? Ngerti. Aduh, ngerti. Kitanya yang nggak ngerti. Ya? Kitanya yang nggak ngerti bahasa planet. Kan yang doa kita. Jadi kalau doa yang kita ngerti. Ya gitu. Ini kan diantara tanda-tanda kekuasaan Allah adalah berlainan bahasa. Jadi perbedaan bahasa ini tanda apa? Kekurangan Allah apa? Tanda-tanda kekuasaan Allah ini? Kekuasaan. Ya atau Allah kuasa. Kuasa nggak semua manusia satu bahasa? Kuasa aja. Aku lain jelema eta mah ucing. Meong. Ucing di Cianjur kumaha sorana? Meong. Di Bandung? Meong. Di Batak? Meong. Di Arab? Ya tuh lamun jelema sarua bahasana tuh beda jeung ucing naon? Aing. Justru itulah kekuasaan Allah. Manusia diciptakan berbeda bahasa. Eme di Tasik kumaha bunyinya Nek? Sami Di Jakarta? Di Afrika? Ya tuh lamun jelema sorana kabeh sarua, bahasana sarua atuh naon beda jeung Tenang. Nah itu. Kenapa? Atau gara-gara beda bahasa saling kafirkeun. Beda bahasa saling bid'ahkeun, aing ampun deh. Ya. Halo. Iya kan. Cenah hayang damai hirup teh, katanya pengen damai hidup ini. Tapi ulah beda atau gimana?
Kan manusia diciptakan memang berbeda, beda bahasa, ya, termasuk beda usahanya. Ada nggak manusia, atau gini, jika semua manusia usahanya sama gimana coba? Siapa yang belanja? Malah Wah, enggak. biarin mau dia. Sakampung, melah kangkung, sakampung, rek dijual ka saha? Kampung sebelah, Hah? tapi kampung sebelah. Kalau orang sekampung nanam kangkung semua, mau dijual kemana? Mau dimakan sendiri? Ke kampung Tidur sebelah. semua. Kan kampung bisa sebelah juga jualan nanam, tuh. kan kampung sebelah juga nanam kangkung. Mau dijual kemana? Mau dimakan sendiri? Nah sendiri sampai Malah Kenyang. kolaps, ekonominya malah kolaps. Jadi jelema teh sok kitunya. Ya, misalnya gini. Misalnya Bapak Ibu menemukan emas tak segede tolombong tadi tukang imah. Emas segede tolombong. Lombong. Ya, naon tolombong teh bahasa Indonesianya? Bakul kan? Bakul lah, bakul. Iya, bakul. Bapak Ibu nemu emas segede bakul di belakang rumah tuh waktu gali sumur. Bisa dimakan tuh emas? Gak bisa. Nggak bisa. Butuh apa? Butuh orang lain kan? Butuh beras. Butuh orang lain yang membeli emas itu. Betul nggak? Iya. Nah, si yang ngebeli emas tadi butuh siapa untuk ngolahnya? Butuh apa? Butuh pengrajin. Pengrajin, ya. Pengrajin butuh apa? Butuh duit. Butuh alat nyeuna. alat, Nah, butuh alat. ya, nah yang bikin alat butuh apa? Besi ya, Kang. Butuh bahan, coba. Enggak. Hidup nggak bisa sendiri. Mata rantai ya, saling ekosistem. Nah, itu kan ekosistem mesti berputar. Iya. Betul. Jadi nggak boleh kita merasa paling kaya. Soalnya beunghar sorangan obat kumaha. Nggak bisa nilai kan? Nggak ada nilainya. Nggak ada nilainya tuh. Semua orang dikasih emas tak sakilo, orang kabeh sakampung diberi emas sakilo coba. Itu kumaha beun ka emas. Malah errornya. Error itu masa inflasi. Justru karena ada orang yang susah, jadi nilai itu naik ya kan? Makanya ya Allah, tong sok ujub tak kabur sombong. Urang bisa naon itu nggak bisa apa-apa kita mah. Tanpa bantuan orang lain. Coba baca 92 ayat 4. Mana tadi teh 92 teh? Udah belum dibaca ya? A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Dari 9 berapa? Ayat 4. Lambat ayat 2. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Sesungguhnya usaha kamu memang berbeda-beda. Namanya juga usaha. Harus beda nggak usahanya? Atau harus beda? Gimana kalau usahanya semuanya sama? Sekampung buka warung semuanya siapa yang mau beli? Bangkrut yang ada. Bangkrut. Ya harus ada orang yang nanam padi supaya orang bisa makan padi. Harus ada orang yang nanam sayurnya, mesti ada orang yang menanam melihara ikannya dan seterusnya kan. Lalu bahkan Pak jadi berbagi namanya juga. Kita mah tidak bisa hidup sendiri, Bu. Jadi kalau kita mau hidup damai harus siap menerima perbedaan gitu. Jangan berselisih. Kenapa di dalam harta kita ada hak orang lain? Di dalam harta orang lain ada hak bagi kita, makanya tukeran. Iya, barter. Diganti ku duit kertas. Duit kertasnya ku rinyu atau kumaha. Iya kan? Kita udah bekerja dapat hasil kan? Nah, pertanian dijual jadi duit, pertambangan dijual jadi duit. Itu uangnya disimpan.
dina hanapeun kasurku. Dimakan rayap atau habis. Aduh, gimana itu ya? Gitu. Ada lagi negara yang jual duit nyetak uang terus batur kudu meuli ku duit manehna. Riweuh aing. Sadunya ya bisnisna transaksi kudu ku duit manehna mana nyeuna duit. Aduh ampun aya-aya we nya dunia. Nah, begitulah. Jadikan berbuat baik sebagai nafas yang seiring dengan detak jantung dari bangun tidur hingga tidur kembali sebagai jalan terdekat menuju Tuhan. Kenapa Allah mencintai orang yang berbuat baik? Ya, kalau udah kembali ke Allah, Allah udah suka pasti damai. 3D. Oh, 3D. Iya, damai. Damai gitu, Nek. Ya. Iya. Udah gitu aja. Ada mau tanya? Nggak ada. Alhamdulillah. Kang, ini Kang ada ungkapan gini katanya Kang. Berhentilah berbuat baik. Berhentilah menjadi orang yang baik. Mulailah jadi orang yang sadar. Itu gimana tuh Kang? Ungkapan itu Kang. Iya, baik entan sadar henteu kumaha. Iya sadar terus berbuat baik. Berbuat baik dengan sadar. Kan ada orang yang berbuat baik tapi kesurupan. Halo? Iya kan. Contohnya Nih. Contoh berbuat baik dengan sadar nih ya. Suratnya surat 60 Al-Insan tuh 67 ya. Ayatnya 9. 76 ayat 9. 76 ayat 9. Ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Salah ya, udah 76. Udah. Sesungguhnya kami memberi makan kepadamu hanyalah untuk mengharapkan keridhaan Allah. Kami tidak menghendaki balasan dari kamu dan tidak pula ucapan terima kasih. Subhanallahul azim. Ada orang berbagi bagi angpau kepada anak yatim. Ya. Ya. Setiap anak dikasih amplop isinya 20.000. Jumlahnya 10 orang. Jadi 20 kali 10 berapa? 400.000 ya. Dia ngasih 200.000. Anak yatim dikumpulkan, Bu. Terus dia bilang, ayo bilang terima kasih. Halo? Iya. Kata dia, ayo bilang terima kasih. Gimana? Boleh nggak? Boleh. Coba baca lagi ayatnya. Tidak mengharapkan terima kasih, ucapan terima kasih. Ditutup atau ayatnya tadi? Bismillahirrahmanirrahim. Udah dibaca tadi. Sesungguhnya kami memberi makanan kepadamu hanyalah untuk mengharapkan keridhaan Allah semata. Kami Hanyalah untuk mengharapkan keridhaan Allah. Kami tidak menghendaki balasan dari kamu dan tidak pula ucapan terima kasih. Sudah Allah. Berarti tidak boleh mengucapkan terima kasih. Kang Yodi Tidak boleh Kang mengharapkan. Yodi bagi amplop tadi tuh ke anak yatim ya. Seorang 20.000 ya. Ya. Jumlahnya aya 10. Berarti keluar berapa Kang Yodi? 200. Nah, kan dibagi tuh ya, dibagi. Terus kata Kang Yodi, ayo dong ucapin terima kasih. Boleh nggak? Oh, jadi kita yang tidak boleh minta terima kasih. Ya kan tidak mengharapkan ucapan terima kasih. Tapi dia- kalau yang diberinya mengharapkan mengucapkan terima kasih gimana? Kudu. Kudu tahu diri namanya. Berarti Tahu kita diri yang tidak kan. boleh mengharapkan terima kasih. Nah, Kalau orang yang Kita yang dikasih, memberinya harus. tidak Tidak boleh boleh. mengharapkan Kalau ucapan yang- terima kasih. Kasih. Oke, 1.
Terus habis gitu, terima kasih Kang Yodi, semuanya udah ngucapin terima kasih. Pinter. Nah, sekarang doain aku biar jadi bupati. Ada imbalan atau teman. Mereknya ngan 20.000 hayang jadi bupati itu seimbang atuh. Presiden atau Kang, presiden. Apalagi presiden. Presiden di Gitu. rumah. Itu kan 20.000. Itu kan minta lebih baik, jadi lebih banyak lagi mintanya. Terus Allahnya di mana? Mohon ridha Allah. Kan tadi ayatnya kami memberi makan kepadamu hanya mengharapkan keridhaan Allah. Dan juga kami tidak mengharapkan ucapan terima kasih. Ini kita yang memberinya ya, posisinya bukan yang menerima ya. Ya. Nah, kira-kira berbuat baik seperti itu kesurupan apa kesadaran? Serupa. Kesurupan setan. Halo? Ya. Iya. Tapi di negeri kita mah nggak ada. Aman. Nggak ada Kang. Semuanya Nggak ada ikhlas sedikit. ya. Hah? Nggak ada sedikit. Tangannya Malaysia itu maka nggak ada di sini. Berhentilah jadi orang yang baik gitu ya. Ya teruslah berbuat baik dengan kesadaran, bukan berhenti berbuat baik sadar naon. Berhentilah jadi orang baik. Jadilah orang Kesadaran. Terus kalau berkesadaran nggak berbuat baik sadar naon. Sampai sadar. Nggak sinkron. Berbuat baik dengan ilmu ya kan. Ya ketika orang udah berhenti berbuat baik sadar nggak kira-kira? Yang nggak sadar lah kan. Balik lagi di gelap Ya lagi. balik lagi. Balik deh. Ya, gitu. Ini contoh ayat lain ya. Berbuat baik dengan kesadaran. Kesadaran. Bukan berhenti jadi orang baik. Teruslah berbuat baik dengan Kesadaran. Kesadaran. itu tetap sadar berbuat baik dengan sadar. Tetaplah menjadi orang baik kali ya. Nah, tetaplah menjadi orang baik walaupun sedunia sudah tidak baik. Iya. Teruslah berbuat baik. Walaupun nggak ada orang yang bilang kita orang baik, ya nggak apa-apa. Kita kan berbuat baik bukan karena yang disebut. Betul. Ya, ini contoh lain ya. Jadi berbuat baik hanya mengharap keridhaan Allah, tidak mengharapkan balasan dan ucapan terima kasih. Apalagi minta balasan lebih banyak. Baik. Lebih banyak. Kan tadi ngasih 20.000 hayang jadi bupati. Aduh. Ngasih 20.000 hayang jadi konglomerat gitu. Allah. Atau ayo doakan Bapak biar jadi konglomerat, ngasihnya 20.000. Suratnya 74 ayat berapa? 4 ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Dan pakaianmu bersihkanlah. Coba dari 1 Kak. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Hai orang yang berkemul, Terus bangunlah lalu berilah peringatan, dan Tuhanmu agungkanlah, dan pakaianmu bersihkanlah, ayat 5. dan perbuatan dosa tinggalkanlah, 6. dan janganlah kamu memberi dengan maksud memperoleh balasan yang lebih banyak. Nah, jangan gimana? Ya, memberi mah tetap saja memberi. Berbuat baik mah teruslah berbuat baik. Dengan kesadaran bahwa kita berbuat baik untuk diri kita sendiri. Maka berbuat baiklah karena ridho Allah, tanpa mengharap balasan dan ucapan terima kasih, dan juga tidak bermaksud ingin memperoleh balasan lebih banyak. Enggak, berbuat baik aja ya.
Kalau ada orang bilang, sudahlah jangan jadi orang baik lagi, yang penting mah jadi orang berkesadaran. Ini kalimatnya manis tapi pahit. Manis tapi menyesatkan. Iya, Rancu. rancu atau gimana? Ya, Banyak quote-quote di muka bumi ini yang kesannya baik tapi itu merusak sebenarnya atau merusak pemahaman dasar seperti yang digembar-gemborkan bahwa orang jahat itu muncul dari orang baik yang disakiti. Itu kan di film Joker atau yang lainnya. Itu kebohongan besar. Orang baik bakal tetap baik mau disakitin separah apapun. iya. Dan orang jahat bakalan tetap jahat mau dia dapat kebaikan sebanyak apapun. Pola pikir manusia ini dirusak oleh bahasa-bahasa media ingin dimakluminya kejahatan. Dan tidak ada kemakluman untuk kejahatan, itu kejahatan besar. Mungkin kita perlu ingatkan untuk teman-teman untuk Pak Iip. Karena banyak quote-quote ungkapan-ungkapan yang tidak berdasar dari hukum yang kuat gitu. Dasar hukumnya apa dari quote ini gitu. Kalau itu hanya ungkapan, perkataan siapa, dari mana, itu pun perlu kita gali lebih dalam, Pak. Banyak yang merusak. Itu mengingatkan. Dilihat surah 4 114. Ya benar itu. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Tidak ada kebaikan pada kebanyakan bisikan-bisikan mereka kecuali bisikan-bisikan dari orang yang menyuruh memberi sedekah atau berbuat ma'ruf atau mengadakan perdamaian di antara manusia. Dan barang siapa yang berbuat demikian karena mencari keridhaan Allah, maka kelak kami akan memberinya pahala yang besar. Tidak ada kebaikan pada kebanyakan bisikan mereka. Tidak ada kebaikan pada kebanyakan opini mereka. Tidak ada kebaikan pada apalah namanya istilahnya, ungkapan kayak mau apa, kata mutiara, mau kata apa. Tidak ada kebaikan. Ada kebanyakan opini-opini, pendapat-pendapat apapun. Kecuali bisikan itu berisinya apa? Menyuruh manusia bersedekah. Ajakan sedekah. Nah, menyuruh mengajak manusia berbuat ma'ruf dan mengajak manusia melakukan perdamaian. Inilah yang baik. Di luar ini apa? Nggak ada. Nggak ada kebaikan. Apalagi bisikannya nggak usah sedekah lagi. Bisikannya nggak perlu berbuat baik lagi. Siapa kira-kira itu? Itu alasan kejahatan agar ingin dimaklumi. Iya, kalau ada orang berkata, berhentilah jadi orang baik, jadilah orang berkesadaran. Masuk kategori ayat ini nggak? Iya. Masuk di luar dari yang 3. Di luar yang 3 ini siapa kalau begitu? Setan. Nah, itu gimana? Emang dia pintar membolak-balik kata. Sepertinya indah tapi kan mau ngeco. Nyuri. Iya, gitu. Selama bisikan itu berisi yang 3 ini masih kategori baik. Di luar ini, maaf, aku tidak bertanggung jawab. Tetaplah jadi orang baik. Apapun kata orang. Nah, terusin kalau mau dan berkesadaran. Harus sadar bahwa kita harus tetap berbuat baik. Ya, ketika berhenti jadi orang baik, jadi orang jahat tuh. Ya, tepat. Ya. Berhentilah berbuat baik. Dan jadilah jahat, tapi sadar. Nah, sadar gimana? Sadar berbuat kejahatan. Nah, gitu. Berhentilah menjadi orang tidak baik. Itulah kan bahasanya. Aduh, iya. Berhentilah jadi jahat. Nah, gitu. Jadilah orang baik yang sadar. Udah gitu. Jangan dikacaukan.
Gitu Kang Yodi. Mana Kang Yodi? Siap. Ada Siap. lagi? Kang Yodi Siap, ngopi, siap. Kang Yodi. Siap. Mari kita siap. Silakan. Kang Ip gimana, mau ada pertanyaan lagi atau Nggak sudah ada, Kang. cukup? Selesai. Selesai ya. Nanya Ya. ke saya masih ada tuh 10 menit. Oh masih siap. Atuh Kang nukeun widih lah iya nukeun lah. Di Mangga, Tasik Kang saudara di silakan. Tasik. 10 kurang 15. Oh, Sami. ada. Kami siap di jam 10 ke. Mangga. Bapak Mangga. Ibu yang mau bertanya Di sini nggak ada silakan. yang mau nanyain sini. Kang Ipi ingin bertanya. Ya. Ibu Ipi, silakan Ibu Ipi. Kang Ip, kalau apa ya di Quran tuh ada nggak ininya ya? Kalau ada yang pinjam uang nih Kang Ip, itu Ya. kan kadang jadi memutuskan silaturahmi ya, gitu. Kalau kita ngasih pinjam uang ya kalau udah paham maksudnya ya rezeki mah nggak balik lagi ini gitu kan, nggak balik lagi buat rezeki kan gitulah kadang menganggap gitu ya. Menghibur gitu Bu ya. Iya menghibur diri. Tapi sebetulnya di Quran tuh gimana sih Kang Ip tentang pinjam meminjam uang itu gitu, dan kita kalau ada yang minjem uang ke kita atau kita yang menghutangkan ke orang itu tuh sikapnya di dalam Quran tuh harus gimana gitu. Oh gitu. Gitu Kang. Tidak bayar kali ya teh ya. Ya soalnya kan kadang-kadang suka kita ngasih pinjam Tuh, uang ke orang masih pinjam. ya Janji mau dibayar tanggal sekian, tahunnya udah berapa bulan. suka jadi berapa memutuskan tahun nggak dibayar-bayar. silaturahmi gitu jadinya teh ya. Tapi kalau nggak dikasih Akhirnya berbuat baik yang tidak baik dong. Kalau di Quran mah pakai itu ya, Kang, jaminan dicatat ya Kang. Kalau nggak dikasih pinjem kan juga kan kita harus selalu menolong ya. Gitu. Iya. Coba dibaca ayatnya. Jadi kan gini prinsipnya, pada prinsipnya hidup itu nggak bisa sendiri. Ya, kan tadi kita hidup diciptakan berbeda supaya satu sama lain saling Membutuhkan. saling memberi. Ya, gitu. Itu prinsipnya ya, surat 5 ayatnya ayat 2. Ayat 2 lah. Tapi belum ayat 3-nya, ayat 3-nya. 5 ayat 3 ya. Itu di ujung ada kalimat. Bentar. Nah, hubungannya ini sama makanan. Kita kan hobi saling memakan, Bu. Al-Baqarah 280 kali Pak. Enggak, di sini dulu, ayat 2-nya dulu. Baik Pak. Itu di ujung kalimat coba diangkat terjemahnya kan. Nah, dan. Dan Nah, ini nih, di ujung. Ini prinsipnya. Dan tolong menolonglah kamu dalam kebajikan dan takwa. Tolong menolonglah kamu dalam mengerjakan kebajikan dan takwa. Tadi misalnya, kalau sekampung nanam kangkung, kampung sebelah nanam kangkung, bisa saling tolong nggak? Tidak. Nggak bisa tuh, kabeh boga kangkung mah tuh. Ya, saling tolong menolonglah dalam mengerjakan kebajikan dan takwa. Jangan tolong menolong dalam berbuat dosa. Kalau kita ngasih pinjam ke orang lain, itu masuknya kemana? Kebajikan. Tolong menolong. Tolong menolong. Dalam kebajikan takwa atau dalam berbuat dosa? Takwa. Kan udah tahu kalau dia minjem nggak pernah dibayar, gimana? Kalau nggak tahu orangnya baru sekali terus ngomongnya sakit, mau dioperasi, itu saat ini terjadi pada diri saya. Nah, udah dicek. Udah dicek ternyata dia teh hanya nipu. Nah itu masalahnya kita itu, kadang-kadang kita malas ngecek. Ngecek tapi sudah ngasih udah transfer gitu. Ya, Baru nanya ke tetangga-tetangga.
Aduh, Salah. salah lagi. Coba lihat. Kan prinsipnya hidup harus saling tolong menolong. Menolong. Oh. Jadi yang